Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel konten podcast yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Ada yang masih ingat kisah sepasang kekasih yang belum pernah bertemu? Iya benar, kisah Hulansari dan si Boy. Pada episode kemarin, mereka beradu argumen tentang seseorang yang pintar memasak. Untuk yang belum tahu episode yang ini, bisa diklik di sini ya. Baiklah, pada segmen teman tidur kali ini, Rizky kembali akan mengajak imajinasimu menari. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru temukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kamu agar bisa jadi teman tidur kalian di saat mimpimu kurang menyenangkan. Selamat menyaksikan. Hari pertama di Pulau Sikuai. Kemarin Ivandi sudah sampai di Padang. Dari seminggu yang lalu, aku telah menyiapkan semuanya sendirian. Karena kedua temanku yang lain, Arif dan Wita, sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai orang kantoran. Akhirnya ya, akulah yang harus menyiapkan segalanya. Aku yang mengatur semuanya. Hari Sabtu ini, berbekal informasi yang sudah kukumpulkan 2 minggu terakhir, aku siap membawa Ivandi, Arif, dan Wita. Pagi, sekitar pukul 8, aku sudah menunggu di tempat yang telah kami sepakati untuk bertemu. Aku dan Ivandi datang beberapa menit sebelum jam 8. Kebetulan, Ivandi menginap di kosku, jadi kami berangkatnya bareng. Berbekal informasi dari teman satu kosku yang pernah ke sana, aku merasa yakin bisa paham semua yang harus kami lakukan. Kata Fikra, aku harus mencari penduduk yang biasa mengantarkan wisatawan ke Pulau Sikuai dengan perahunya. Namanya Pak Ali. Fikra juga sudah memberiku nomor ponsel Pak Ali. Sudah 15 menit aku dan Ivandi menunggu di gerbang kampus Universitas Negeri Padang. Namun, Arif dan Wita belum juga muncul. Sebenarnya, aku paling malas dengan orang yang telat. Karena aku sendiri memang tidak suka telat. Kok mereka lama ya? Tanya Ivandi. Mungkin Wita dandannya kelamaan. Dugaanku bukan tak beralasan. 4 tahun lebih kenal dengan perempuan yang satu itu. Aku tahu betul karakternya. Dia ratu dandan. Padahal kami hanya ingin pergi ke pulau, bukan ke mall. Sembari menunggu Wita dan Arif, aku meminta izin pada Ivandi untuk menelponmu. Aku ingin mengabari kalau aku akan berangkat ke Pulau Sikuai. Dan sesuai rencana kami akan bermalam di sana. Segala perlengkapan sudah aku siapkan. Halo? Halo? Suaramu terdengar parau di balik sana. Kamu baru bangun? Tanyaku. Iya, kan weekend. Aku hari ini gak ke kampus. Terdengar kamu berusaha konsentrasi menjawab pertanyaanku. Kamu sudah mandi? Aku sudah di depan kampus, lagi nungguin temen. Hari ini aku ingin ke Sikuai. Jadi juga perginya. Berapa orang? Ada perempuannya? Pertanyaanmu yang terakhir terdengar curiga. Iya, ada 4 orang, jawabku. 2 pasang. Kamu semakin curiga. Kamu itu ya, baru bangun sudah menduga-duga hal yang aneh. Jadi benar 2 pasang? Jelas. Kali ini kamu benar-benar curiga. Enggak lah sayang, aku pergi berempat. 3 laki-laki, 1 perempuan. Sahabatku semua kok. Aku menjelaskan kepadamu. Sungguh, aku tak ingin kamu berpikir yang aneh-aneh tentangku. Berangkatnya jam berapa? Tanyamu. Rencana awal jam 8. Tapi ini sudah hampir jam 9, belum juga ngumpul. Aku menatap jam tanganku. Selama aku di sana, kemungkinan kita nggak bisa berkomunikasi. Di sana nggak ada listrik. Kemungkinan baterai ponsel hanya bisa bertahan sampai besok pagi. Iya nggak apa-apa. Aku juga mau antar mama belanja ke pasar. Mau belajar masak lagi. Kamu hati-hati ya. Jangan sampai hatinya tertinggal sama Putri Duyung di Pulau Sikuai, jawabku. Memotong kamu yang terdengar berpikir. Ya, Pulau Sikuai.
Ya enggak lah sayang. Kamu mandi Gih? Siap komandan. Aku menutup telepon. Dari jauh ternyata Ivandi memperhatikanku. Entahlah, apa dia menguping atau hanya sekedar melihat aku menelpon. Aku mendekat ke arahnya. Cewek baru ya bro? Ternyata benar. Ivandi menguping. Ya, jawabku singkat. Anak mana? Kekepoannya berlanjut. Anak Medan, LDR. Sudah pernah bertemu? Belum pernah bertemu sih. Ternyata lo masih gila aja ya. Aku hanya tersenyum. Aku tahu dia akan berpikiran sama dengan yang lain. Dia akan menganggapku gila hanya karena aku mencintaimu. Meski kita belum pernah bertemu. Beberapa menit kemudian, Wita dan Arif datang. Aku sengaja tidak bertanya kenapa mereka telah datang. Aku hanya mengajak supaya kami segera berangkat. Dan kami pun meninggalkan kampus tempat aku berkuliah dulu. Setelah melewati jalan di jalur bungus, akhirnya kami sampai di pinggir pantai di daerah Sungai Pisang. Aku menelpon Pak Ali dari nomor yang diberikan oleh Fikra. Ternyata rumah Pak Ali hanya beberapa puluh meter dari tempat kami berdiri. Dia melambaikan tangan kepada kami. Pak Ali tinggal di rumah papan berukuran kecil, bahkan sangat jauh dari kata sederhana. Hanya berdinding papan kira-kira berukuran 4x4 meter. Istrinya mempersilahkan kami untuk beristirahat sebelum berangkat menyeberangi lautan. Istri Pak Ali perempuan yang ramah. Menatap pantai membuatku teringat akan kamu, Wulan Sari. Karena yang ku tahu kamu suka pantai. Aku selalu membayangkan suatu hari nanti kita akan menghabiskan senja dengan berjalan di sepanjang pantai. Entah di pantai mana, yang pasti aku ingin menikmatinya bersamamu. Aku berjalan sendiri menuju pinggir pantai yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari rumah Pak Ali. Mendekat, melihat kondisi perahu yang akan kami naiki nanti. Teman-temanku yang lain beristirahat di rumah kecil Pak Ali. Mereka sepertinya terlihat lumayan lelah. Jalan menuju tempat ini lumayan rumit. Apalagi sejak memasuki persimpangan menuju Sungai Pisang ini. Jalan yang kami tempuh hanya tanah berbatu. Sama sekali tidak beraspal. Seperti jalan menuju ladang. Namun, entah kenapa banyak orang yang mau melaluinya, selain penduduk lokal. Saat kami menuju ke sini, ada 2 rombongan lain yang beriringan. Meski tak bertanya, aku yakin mereka juga mau menuju pulau-pulau yang ada di sini. Tadi, saat duduk di rumah Pak Ali, aku sempat mengobrol dengan istrinya tentang pulau-pulau yang ada di sekitar laut di hadapanku ini. Istri Pak Ali sebagai penduduk asli daerah ini paham betul sejarah tentang pulau-pulau yang berada di sini. Ada 3 pulau yang dia ceritakan detail kepadaku. Pulau yang berada di sebelah kiri itu namanya Pulau Setan. Ya, aku juga berpikir serem saat mendengarnya. Konon, itu adalah pulau yang tidak dihuni oleh siapapun. Katanya sih, yang menghuni adalah makhluk halus. Aku lumayan percaya, karena terlihat Pulau Setan hanya pulau yang berbentuk kapal terbalik dan berupa bebatuan keras. Hanya ada tumbuhan kecil di sana. Mungkin dinamai Pulau Setan karena terjal kali ya. Tak ada pantai berpasir di pinggirnya, hanya ada tebing bebatuan. Di depan Pulau Setan ada Pulau Pasumpahan atau Pulau Kutukan. Kabarnya pulau ini adalah pulau yang terbentuk akibat kutukan seorang ibu kepada anaknya. Ya, sekilas legendanya mirip kisah maling kundang ya. Namun, yang menarik dari cerita istri Pak Ali adalah di Pulau Pasumpahan ada batu yang menyerupai kuali dan peralatan dapur lainnya. Itu adalah benda-benda yang menjadi batu bersama kutukan sang ibu pada lelaki itu. Dan istri Pak Ali meyakinkan bahwa kisah itu adalah kisah nyata. Selain legendanya, Pulau Pasumpahan sangat keren. Air pantainya yang jernih dengan pasir yang putih sangat terlihat indah. Di balik Pulau Pasumpahan ada Pulau Sikuai, tempat yang akan kami tuju. Dari sumber cerita yang sama, Sikuai artinya orang yang sedang berteriak-teriak. Menurut ceritanya, di Pulau Sikuai, dulu orang-orang suka berteriak untuk berkomunikasi dengan temannya yang sedang berada di pulau lainnya di sekitar itu. "Boy, ngapain di sana? Yuk,
Kesini ikutan berdoa. Kita mau berangkat. Arif memanggilku. Aku berjalan menuju mereka. Kami berdoa sebelum memulai perjalanan. Setelah doa selesai, aku dan yang lainnya naik ke atas perahu. Meski bukan perahu dayung dan sudah bermesin, aku masih merasa khawatir. Jujur saja, ini kali ketiganya aku menyeberangi laut. Pertama, dulu waktu masih SD, aku pernah menyeberang di Teluk Bayur bersama rombongan. Jalan-jalan tahunan sekolahku ke Pulau Putih. Aku menamainya Pulau Putih karena hanya ada pasir putih di sana. Tak ada tumbuhan sama sekali. Kedua kalinya menyeberang Selat Sunda dengan kapal yang lumayan besar, dan aku yakin itu aman. Meski tetap saja aku khawatir. Walau menyukai pantai, aku bukan orang yang terbiasa menyeberang lautan. Dan kali ketiganya adalah hari ini, di atas perahu yang sedang kunaiki saat ini. Namun aku berusaha terlihat tenang. Perahu kami berangkat. Aku dan 3 sahabatku ditambah Pak Ali. Kami mulai membelah lautan. Meski masih memiliki perasaan deg-degan, aku berusaha menikmati pemandangan yang disuguhkan laut. Airnya yang biru bening tanpa dasar itu terlihat menenangkan. Riak gelombang yang tidak lumayan besar membawa perahu kami melaju dengan tenang. Aku menatap pulau-pulau yang kami lalui. Di Pulau Pasumpahan, beberapa orang sempat menyoraki kami. Sepertinya mereka mendirikan tenda di sana. Sewaktu kami lewat, mereka sedang memancing di pinggir pantai. Memang biasa mengantar tamu sendirian ya Pak? Tanyaku pada Pak Ali untuk memecahkan rasa khawatirku. Kadang ada teman, tapi sendiri juga sering, jawab Pak Ali. Sudah berapa lama melaut Pak? Sudah 28 tahun. Mendengar jawaban Pak Ali, aku sedikit mulai tenang. Ya, setidaknya dia sudah hafal bagaimana riak gelombang di laut yang kami lalui. Aku kembali fokus pada pemandangan pulau-pulau yang berada sepanjang jalur kami menuju Sikuai. Dalam kepalaku, sungguh, aku benar-benar ingin mengajakmu ke sini, Wulan. Kamu pasti senang melihat pantai yang ada di sini. Kata istri Pak Ali, pantai di sini kabarnya tak kalah dengan pantai yang ada di Bali. Aku hanya mengiyakan. Aku pun belum pernah ke Bali. Namun dari foto-foto yang aku lihat, memang pantai di sekitar pulau-pulau yang ada di jalur Sikuai ini memang tak kalah indah. Sepanjang mengarungi lautan, kepalaku dipenuhi hayalan bersamamu. Aku merasa seolah-olah kamu ada di sini. Kurang dari 20 menit, mataku sudah tertumpu di sebuah pulau dengan pantai berpasir putih. Itu namanya Sikuai, kata Pak Ali. Aku terkagum dengan memandangnya yang ada di sepanjang pantai. Namun, ada yang sedikit janggal saat kami sampai di sana. Bangunan berupa penginapan sudah hancur berantakan. Sebenarnya, aku tidak heran, karena itu juga telah diceritakan oleh Fikra sebelum aku berangkat. Hanya saja, semuanya di luar apa yang aku pikirkan. Sangat miris melihatnya. Aku turun dari perahu. Kurasakan air pantai begitu sejuk. Teman-temanku juga ikutan turun. Kami yang laki-laki berkemas barang bawaan yang berat, sedangkan Wita membawa barang yang ringan. Kami sampai di sana sekitar pukul 1 siang lewat. Sebelum mendirikan tenda, kami sempatkan dulu berfoto-foto. Kata Wita, dia mau upload ke media sosial dulu sebelum baterai ponselnya habis. Aku mengikuti saja. Beberapa orang sudah berada di sana sebelum kami datang. Foto-fotonya nanti saja yuk. Kita diriin tenda dulu. Aku mengajak yang lain untuk mendirikan tenda. Kami akan bermalam di sana. Tentu harus menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Habis itu kita mandi, makan, lalu mancing. Aku membujuk mereka yang belum juga berhenti berfoto ria. Namun, akhirnya mereka mendekatiku dan kami mulai mendirikan tenda.